Seorang ibu rumah tangga di Deli Serdang, Sumatera Utara ditemukan tidak bernyawa bersama balita kembarnya dalam kamar rumahnya. Diduga korban meninggal bunuh diri. Warga jalan antara Desa Bakaran Batu, Lubik Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara gempar dengan penemuan jasad ibu rumah tangga bersama balita kembarnya di dalam kamar rumah. Korban bernama Rista Dame Sari Boru Saragi, 38 tahun, dan 2 anak kembarnya yang masih berusia 4 tahun, ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di tempat tidur. Korban Rista diketahui merupakan seorang guru SMA negeri di Deli Serdang. Petugas Polresta Deli Serdang yang mendapat laporan warga menurunkan tim lab forensik untuk mengungkap penyebab pasti kematian para korban. Tim forensik Polda Sumut mengambil sampel cairan lambung, cairan yang ada di kerongkongan, urin, dan darah. Dan dari hasil pemeriksaan yang berlangsung selama 4 jam, dugaan sementara korban tewas karena keracunan. Selain itu tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara oleh penyidik adalah keracunan oleh karena zat yang beracun, dan oleh karena itu dari pemeriksaan keluar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ya, jadi karena memang dari penyidik juga ada di TKP juga ada tanda-tanda minum sesuatu yang sifatnya beracun, sehingga cairan lambung, lalu cairan yang ada di tenggorokannya, kemudian urin dan darahnya diambil untuk kami lakukan pemeriksaan toksikologi namanya, ya, pemeriksaan toksikologi yang dilakukan di laboratorium forensik Polda Sumatera Utara yang ada di Polda. Namun demikian, polisi masih menunggu hasil dari uji laboratorium untuk mengetahui jenis racun apa yang digunakan dan dikonsumsi korban. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Ya, apa yang menyebabkan korban yang diduga nekat mengajak anaknya bunuh diri dan bagaimana keseharian korban? Sudah bersama kami tetangga korban, ada Bapak Haidir. Selamat sore, Pak Haidir. Selamat sore, Bu. Ya, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian korban yang merupakan tetangga Anda, ya Pak. Pak Haidir, berdasarkan kesaksian Anda dan juga warga setempat, bagaimana awal mula ditemukannya korban? Awal mula ditemukan korban, saya dengar, saya memang nggak langsung di tempat, Bu, tapi saya dengar itu pintu kamar tidak bisa dibuka. Jadi keluarga mereka datang, pintu kamar tidak bisa dibuka, mereka minta tolong dari tetangga untuk membuka pintu kamar mereka. Artinya kamar terkunci dari dalam dan lalu didobrak oleh warga, begitu ya Pak? Iya, Bu. Saat kejadian ada siapa saja Pak di rumah korban? Saat kejadian sebelum keluarga mereka datang, tidak ada siapa-siapa, cuma mereka bertiga, Bu. Pak, mereka bertiga. Artinya pertama kali setelah mereka datang baru tahu gitu bahwasanya ada kejadian bunuh diri ini gitu. Baik, artinya pertama kali siapa yang menemukan dan mengapa akhirnya curiga sehingga mendobrak pintu kamar, Pak? Keluarga mereka, Pak, keluarga mereka yang datang, kalau tidak salah itu nenek dari cucu dia, nenek dari cucu mereka yang meninggal. Apakah sebelum korban ditemukan meninggal dunia sempat terjadi pertikaian yang mungkin terjadi di dalam rumah, Pak? Tidak, Bu, tidak ada sama sekali. Seperti biasanya. Baik, bagaimana sosok korban di mata keluarga dan juga para tetangga di sana, Pak, selama ini? Kalau di mata tetangga sih mereka kan tidak ada waktu mungkin kali ya, Bu, ya. Mereka tidak pernah beradaptasi sama kita gitu. Baik, tapi bagaimana dengan kepada suaminya? Apakah suaminya juga sama jarang ngobrol dengan tetangga atau mungkin suaminya lebih sering ngobrol dengan tetangga, Pak Haidir? Tidak sama sekali, Pak. Sama seperti istrinya juga. Tapi ya mereka kalau lewat saling sapa aja. Baik. Adakah mungkin kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan tetangga dan juga keluarga saat mendobrak pintu kamar dari rumah korban ini, Pak Haidir? Tidak.
Ya, sudah berapa lama korban dan suaminya ini tinggal di sekitar rumah Bapak, Pak? Dan bagaimana keseharian keduanya selama ini? Sekitar 7 tahunan gitulah kalau mereka tinggal di sini. Kebetulan mereka baru buat rumah di sini gitu, baru buat rumah di sini. Apakah korban mungkin pernah bercerita kepada tetangga sekitar mengenai apa yang dialaminya di dalam rumah tangganya mungkin, Pak? Tidak, Bu, tidak sama sekali. Baik, tadi Bapak bilang salah satu penemu pertama korban adalah nenek dari balita. Nenek dari balita ini apakah juga tinggal di dekat lingkungan rumah korban atau satu rumah dengan korban? Setahu saya tidak, Pak, karena mereka baru datang. Di hari itu mereka baru datang aja. Baik. Nah, saat ini kalau untuk korban sendiri apakah sudah dimakamkan oleh pihak keluarga, Pak? Belum. Itu masih di rumah. Saya lihat sendiri masih di rumah. Belum dikebumikan. Baik, terima kasih Pak Haidir atas informasinya. Kita doakan semoga penyelidikan kepolisian ini bisa segera diselesaikan sehingga bisa diketahui penyebabnya, dan sekali lagi kami turut berduka atas meninggalnya korban. Terima kasih Pak, sehat selalu.